Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai cara belajar yang efektif. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada ketua kelas agar membimbing teman-temannya untuk membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini, Ibu mau kalian semua mengecek sebelah kiri kanan kalian, apakah teman kalian semua hadir atau ada yang berhalangan. Bagaimana, apakah teman kalian semua hadir? Oh bagus kalau hari ini kalian hadir semua. Baik anak-anak, sebelum kita membahas materi mengenai cara belajar yang efektif, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu siswa mampu memahami pengertian belajar. Yang kedua, siswa mampu memahami pengertian cara belajar yang efektif. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu memahami cara belajar yang efektif. Baik anak-anak, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian belajar. Secara umum, belajar adalah suatu individu yang sedang berupaya atau berproses dalam memperoleh perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai positif sebagai hasil pengalaman dari materi-materi yang sudah diamati, dianalisa, dan dipraktekkan. Belajar pada hakikatnya merupakan suatu usaha atau proses perubahan yang terjadi pada individu sebagai hasil dari pengalaman atau hasil dari pengalaman interaksi dengan lingkungannya. Definisi lain juga mengartikan bahwa belajar adalah individu yang melakukan segala aktivitas psikis sehingga terjadi perubahan tingkah laku antara sebelum dan sesudah belajar. Dari pengertian belajar di atas anak-anak, kita dapat menyimpulkan bahwa belajar adalah proses terjadinya perubahan kepribadian seseorang, di mana perubahan itu berupa bentuk peningkatan kualitas diri, seperti peningkatan keterampilan, pemahaman, daya pikir, sikap, pengetahuan, dan berbagai kemampuan yang lain. Adapun pendapat para ahli mengenai pengertian belajar yaitu bahwa menurut Bari Jamara, belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Menurut James Whittaker, belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Dan menurut Howard L. Kingsley, belajar adalah proses di mana tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Menurut Hilham Gould dalam buku Theories of Learning, belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan kematangan. Menurut Winkel, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan serta nilai dengan sikap.
Perubahan itu bersifat secara relatif konstan dan berbekas. Menurut Dr. Andes Lameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, berdasarkan pendapat para ahli di atas, anak-anak, kita dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Baik anak-anak, materi yang kedua yaitu mengenai belajar yang efektif. Namun sebelum Ibu membahas mengenai pengertian belajar yang efektif, apakah di antara kalian ada yang memahami apa sih itu belajar yang efektif? Oh ya, bagus. Belajar yang efektif adalah proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya, dalam proses pembelajaran kita harus dilakukan dengan baik dan benar. Syaiful Bahri Jamara mengungkapkan bahwa pembelajaran efektif merupakan pembelajaran yang memungkinkan anak didik dapat belajar dengan mudah dan menyenangkan. Proses belajarnya mudah, terhindar dari ancaman, hambatan, dan gangguan. Sedangkan menurut Kesnasution Suryo Subroto mengungkapkan bahwa pembelajaran yang efektif merupakan proses sirkuler yang terdiri atas 4 komponen, yaitu mengadakan penilaian, perencanaan pengajaran, mengajar dengan efektif, latihan, dan reinforcement. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat menghasilkan belajar yang bermanfaat dan terfokus pada siswa melalui penggunaan prosedur yang tepat. Definisi ini mengandung arti bahwa pembelajaran yang efektif terdapat 2 hal penting, yaitu terjadinya belajar pada siswa dan apa yang dilakukan oleh guru untuk membelajarkan siswanya. Baik anak-anak, materi yang ketiga yaitu cara belajar yang efektif. Jadi yang pertama yaitu rasakan kebutuhan untuk belajar. Rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini akan membuat kita tidak hanya belajar saat sedang mood saja, melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa merasa berat. Dengan demikian, ilmu yang kita pelajari pun akan menjadi lebih mudah meresap keingatan kita. Yang kedua yaitu belajar dimanapun yang kita suka. Memilih tempat belajar yang kita sukai tentu akan membuat kita senang dan merasa nyaman untuk belajar. Dengan memilih tempat yang nyaman, kita turut membantu menata kita menjadi lebih baik, sehingga belajar pun menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Yang ketiga yaitu bagi waktu belajar. Ada baiknya kita membuat jadwal belajar dan target untuk menentukan kapan kita harus bisa menyelesaikan pelajaran tersebut. Dengan membuat jadwal dan membagi waktu belajar, kegiatan belajar akan menjadi lebih terstruktur dan rapi serta sesuai dengan ekspektasi di awal. Yang keempat yaitu berdiskusi. Setiap orang memang memiliki style belajar sendiri.
berkelompok dan beramai-ramai. Jika Anda masih belum mengetahui, jika siswa-siswa tersebut belum mengetahui style belajarnya, tidak ada salahnya kalian mencoba untuk berdiskusi dengan teman untuk bertukar pikiran dan materi pelajaran. Jika Anda merasa nyaman dan lebih mudah memahami materi, maka berdiskusi dengan teman bisa menjadi cara belajar yang efektif untuk kalian. Kemudian yang kelima yaitu pahami, jangan menghafal. Sistem belajar mengajar saat ini lebih sering memfokuskan pada hafalan saja, bukan pada pemahaman siswa. Nah, padahal sekedar menghafal pelajaran hanya akan efektif untuk ujian atau waktu jangka pendek. Dalam jangka panjang, ilmu yang dihafalkan hanya akan mudah untuk dilupakan dan tidak meninggalkan manfaat apapun. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita memahami ilmu yang sedang kita pelajari, alih-alih hanya menghafalkannya. Dengan memahami ilmu tersebut, ilmu yang akan membekas dalam ingatan kita, dan kita bisa kembali memunculkan ilmu tersebut dalam ingatan kita saat dibutuhkan. Yang keenam yaitu jangan malu untuk bertanya. Jangan segan-segan untuk bertanya jika ada materi yang belum dipahami atau mengalami kebuntuan dalam suatu ilmu. Kita belajar karena kita memang belum tahu tentang ilmu tersebut. Jadi, tidak ada alasan untuk malu bertanya karena takut dicap sebagai orang bodoh. Seperti yang pepatah katakan bahwa malu bertanya sesat jalan. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaatkan fasilitas yang tersedia. Di zaman sekarang, fasilitas belajar yang tersedia tidak hanya berupa buku pelajaran atau buku kumpulan soal dari sekolah. Kini kita bisa belajar dari internet, video, hingga televisi yang menyediakan tayangan edukatif. Manfaatkan semua fasilitas ini sebagai pendukung proses belajar kita. Biasanya materi pelajaran yang disediakan di internet, video, ataupun tayangan edukasi dikemas semenarik mungkin, sehingga kita akan lebih tertarik untuk mencerna materi-materi yang diberikan. Selanjutnya yaitu membuat review atau peta materi. Cobalah untuk memetakan materi yang sedang dipelajari. Membuat review juga akan memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang dipelajari. Selain materi yang kita buat tersebut bisa menjadi bahan belajar yang lebih simpel, sembari membuat review atau peta konsep, kita juga membaca dan menulis materi yang kita pelajari. Kegiatan ini tentu sangat mendukung cara belajar kita menjadi lebih efektif. Kemudian selanjutnya yaitu membuat kesimpulan. Cobalah untuk menarik kesimpulan dari materi yang sedang dipelajari. Hal ini akan menunjukkan apa saja output dari kegiatan belajar kita, dan kita bisa membaca kesimpulan ini berulang kali untuk membuat ilmu semakin tertanam di otak kita. Coba yang selanjutnya yaitu coba latihan soal. Mengerjakan latihan soal atau uji coba memecahkan masalah sesuai materi yang sedang dipelajari akan membantu kita mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut. Dengan demikian, kita bisa menilai di bagian mana kita harus meningkatkan belajar dan bagian mana kita telah menguasainya. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu mau bertanya nih kepada Dimas, apakah Dimas sudah memahami apa sih pengertian belajar itu? Iya, jika kamu sudah memahaminya, coba jelaskan kembali apa sih itu belajar.
Bagus, ternyata memang kamu sudah memahaminya. Selanjutnya, saya mau bertanya nih kepada Nini. Apa sih yang dimaksud dengan belajar yang efektif itu? Coba kamu jelaskan kembali apa yang kamu tangkap dari penjelasan ini tadi. Bagus, ternyata kalian sudah memahami penjelasan dari ibu tadi ya. Bagus, semoga kalian dapat menerapkannya dengan baik. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum